Hai, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 7 yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Ilmu dalam perspektif historis ada 6. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno atau zaman batu, yang kedua zaman Yunani kuno, yang ketiga zaman abad pertengahan, yang keempat zaman Renaissance, yang kelima zaman modern, dan yang keenam yaitu zaman kontemporer. C yaitu pengertian dan ciri-ciri ilmu. Jadi ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaah yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemecahan secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Ada 3 jenis yaitu scientific knowledge yaitu pengetahuan ilmiah, scientific problem yaitu persoalan ilmiah, dan mystical explanation yaitu penjelasan tentang gaib. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama empiris, yang kedua sistematis, yang ketiga objektif, dan yang keempat analitis, dan yang kelima adalah verifikatif. D yaitu pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Jadi pilar-pilarnya ini ada 3. Yang pertama pilar ontologi atau ontologi memiliki 2 aspek yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas. Yang kedua yaitu pilar kualitas atau mutu sifat, dan yang ketiga adalah pilar aksiologi atau aksiologi. E yaitu problema etika ilmu. Ilmu berarti bebas nilai atau tidak bebas nilai. 3 faktor indikator ilmu pengetahuan bebas nilai yaitu 1. Ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan ini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Kemudian F, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangun ilmu pengetahuan dan teknologi. G, visi ilmu di Indonesia. Jadi visinya itu ada 3. Pertama teknologis, yang kedua etis, dan yang ketiga integral atau integratif. Saran Abah sama Miminta Reja. Yang pertama, ilmu harus mampu mewadahi kebudayaan masyarakat. Karena dengan memperhatikan kebudayaan masyarakat, ilmu diharapkan dapat berkembang persis seperti yang dikehendaki masyarakat. Kemudian, adanya keinsyafan, tidak melulu kesadaran bahwa ilmu bukan satu-satunya untuk memperoleh kebenaran. Kemudian, pendidikan moral atau etika, dan etika Pancasila serta moral keagamaan syarat mutlak bagi oral para ilmuwan agar memiliki etika profesional yang seimbang. Kemudian, perlunya pendidikan filsafat, khususnya filsafat ilmu atau epistemologi bagi pendidikan tinggi. H. Sikap ilmiah-ilmian. Adapun 6 sikap dari ilmiah-ilmian yaitu pertama, tidak ada rasa pamrih. Yang kedua, bersikap selektif. Yang ketiga, adanya rasa percaya. Dan yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan. Kelima, adanya suatu kegiatan rutin bahwa ilmuwan harus selalu merasa tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan. Dan yang terakhir atau yang keenam, ilmuwan harus memiliki sikap etis. Demikianlah yang dapat saya jelaskan pada bab ke-7 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.